되지 않을 거다? Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Meski reputasi Ju-won buruk di kalangan para murid, tapi tetap saja para gadis menitipkan surat-surat untuk Haejun dan Sanha. Namun ternyata terselip sebuah surat untuknya dari Mr. X. Duh, siapa ya? Ju-won pun kesemsem. Seorang pria tiba-tiba datang mengaku sebagai ayah kandung Kang Haejun. Selama ini ia tak diberitahu jika sudah mempunyai anak. Namun saat ditanya ia dapat informasi dari mana, pria itu pun malah keburu pergi. Situasi yang sungguh aneh. Dan katanya tak kepikiran, tapi nyatanya permainan basket Haejun jadi sangat buruk. Dan lagi-lagi Pak Dal melihat keterpurukannya Haejun itu. Sedangkan Ju-won tadinya ingin memamerkan surat cinta itu, tapi Sanha malah ingin melihat hasil nilai ujiannya. Sanha geleng-geleng karena Ju-won peringkat 23 dari 25 murid. Setelahnya Ju-won memberitahu ayah jika ia tak ingin kuliah karena nilainya toh juga rendah. Jadi ia mau membantu ayah di kedai saja. Mendengar hal itu, ayah pun memberi wejangan jika Ju-won harus menemukan hal yang diinginkannya dan dilakukannya. Haejun masih kepikiran juga, bahkan saat makan malam pun Haejun banyak melamun. Sanha yang peka tahu jika ada yang tak beres dengannya. Akhirnya Haejun pun bercerita kegalauannya itu. Meski kaget dan bingung, katanya Haejun sedikit bahagia. Ternyata selama ini ia punya ayah kandung. Sanha lalu memberi ide untuk mencari tahu ajusi itu pada bibinya. Dan kini keduanya pun mendatangi kantor bibi. Namun setelah diberikan kartu nama ajusi itu, bibi tak suka. Bahkan sampai berkata jika Haejun menemui pria itu lagi, maka tak usah menemui bibi lagi. Dan bibi pun bercerita jika saat ibu hamil, ajusi itu malah meninggalkan ibu dan menikah dengan wanita kaya. Haejun seketika terlihat kecewa, tapi buru-buru ia menguasai dirinya lagi dan tersenyum. Ia berjanji tak akan menemui ajusi itu lagi. Haejun hendak merobek kartu namanya, tapi Sanha melarang karena setidaknya Haejun harus tahu alasan pria itu mencari Haejun dan alasan kebohongannya juga. Sedangkan di rumah, Ju-won terus menunggu para kakaknya. Dan Ju-won pun tantrum karena esok hari kakak-kakaknya malah sudah punya rencana untuk pergi. Padahal ia sudah mengajak Pak Dal untuk main ke rumah agar bisa berdekatan dengan Haejun. Dan pagi-pagi para pemuda itu sudah pergi ke kota, terpukau dengan bangunan yang dimiliki ayah Haejun. Dengan terus terang Haejun meminta alasan ayahnya datang mencari setelah 19 tahun lamanya. Apakah untuk meminta donor anggota tubuh? Tentu bukan karena itu. Alasan Haejun datang, ia juga mengatakan agar ayahnya tak menemui dirinya lagi. Akhirnya ayahnya pun bilang jika ia membutuhkan Haejun karena ada perebutan warisan. Namun karena ia tak punya anak, maka hartanya akan diminta oleh saudara iparnya yang lain. Sungguh alasan yang di luar nurul, bikin kesal saja sampai Haejun tantrum tak percaya alasannya demi duit. Dan di kedai ternyata ayah Haejun dengan sombongnya datang memberikan seamplop duit dan memperkenalkan diri sebagai ayah kandung Haejun. Secara mendadak begitu, si ayah lalu mengatakan akan membawa Haejun bermigrasi ke Amerika dalam beberapa bulan lagi. Dan akan mengganti marganya Haejun juga. Sungguh tak sopan dan sok kaya. Kebetulan Ju-won dan Pak Dal datang. Mereka bisa merasakan atmosfer yang tak baik di sana. Mereka pun segera keluar dan ternyata berpapasan dengan para pemuda itu. Dal pun langsung nyeletuk jika pria di kedai tadi mirip dengan Haejun. Mendengar hal itu, dua pemuda itu buru-buru berlari ke kedai. Ternyata ayahnya Haejun sudah pergi. Jadi kini ayah dan Haejun berbicara serius. Haejun menangis sedih. Begitu pula dengan ayah. Sungguh berat, sangat berat melepaskan Haejun. Tapi ayah tak ingin Haejun pergi. Dan dengan terseduh-seduh akhirnya Haejun bercerita jika ia tak memberitahu ayah karena takut disuruh ikut dengan ayah kandungnya. Setelahnya ayah Ju-won pun curhat pada ayahnya Sanha. Pokoknya ayah akan semakin di depan
Jika tetap memaksa membawa Haejun, maka ayah akan menyewa seorang pengacara. Sedangkan di luar, Jiwon akhirnya diberitahu, tapi ia mah kalem saja. Pokoknya Haejun tak boleh pergi, tapi ia boleh kok sesekali bertemu dengan ayah kandungnya, seperti bertemu dengan bibinya. Mendengar hal itu, Haejun pun tambah cengeng lagi. Ia merasa terharu yang berujung diusili oleh Jiwon karena cengeng begitu. Jiwon baru teringat jika ia ingin pamer sesuatu. Dan dengan sumringah, Jiwon pun memamerkan surat cinta pertamanya. Jiwon bersiap untuk berpacaran katanya. Dan episode 3 pun berakhir di situ.